Calon Gubernur DKI Jakarta sepertinya sudah kebingungan bagaimana cara meningkatkan elektabilitasnya. Modal besar yang dimilikinya mulai dari popularitas, dukungan partai, dukungan elit, dukungan tokoh, gagasan untuk Jakarta tak membuat posisinya sebagai calon gubernur mampu bersaing dengan kompetitornya. Modal dukungan itu seperti tidak berdampak signifikan, tidak memberi pengaruh apapun. Malah jika dibandingkan calon gubernur yang diusung PDIP, masih tertinggal. Pilkada memang masih sebulan lagi, namun dalam beberapa survei elektabilitasnya malah mengalami penurunan. Ya, bisa jadi bekas gubernur Jawa Barat ini awalnya meremehkan atau menyepelekan Mas Pram dan Bang Dul akan bisa mengejar elektabilitasnya. 2 kali penyelenggaraan debat calon gubernur wakil gubernur Jakarta ternyata justru membuat banyak pemilih meragukan kredibilitas Ridwan Kamil. Upayanya mengklaim sebagai orang dekat presiden ini seolah-olah tak memiliki dampak signifikan untuk menaikkan ketertarikan pemilih. Makanya belum lama ini suami Atalia itu kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo dan keduanya bertemu di sebuah rumah makan Padang. Entah mengapa baju yang dikenakan Ridwan Kamil ini berwarna biru. Sementara kita tahu warna biru itu identik dengan warna Persib Bandung. Sebelumnya tersebar di medsos, RK memakai kaos Persib warna biru mengucapkan dukungan pada Persija. Postingan ini jelas merugikan dan Kang Emil terpaksa mengklarifikasi bila bukan pihaknya yang membuat. Kita tidak tahu apakah warna baju yang dikenakan sewaktu bertemu Presiden atau permintaan Prabowo atau memang inisiatif dirinya sendiri. Nah, usai pertemuan, tidak ada endorse apapun yang disampaikan Prabowo. Di medsos Kepala Negara, diunggah 3 foto saat keduanya bertemu disertai caption makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di rumah makan Garuda Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Sedangkan Ridwan Kamil mengaku berdiskusi banyak hal yang bersifat pribadi serta topik IKN. Kok malah berbicara tentang IKN? Tidakkah dia sedang berkontestasi untuk Jakarta? Bukankah pengakuannya ini menunjukkan keduanya tidak membicarakan sama sekali soal Jakarta? Apakah itu jadi bukti tidak ada kaitan pertemuan Presiden untuk dukungan atau dukung-mendukung Kang Emil di Pilkada DKI mendatang? Sementara berkali-kali bekas wali kota Bandung itu mengklaim bila dirinya didukung penuh oleh Prabowo. Lagian, kita juga tahu ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono adalah Ahmad Riza Patria, kader Gerindra anak buah Prabowo. Ahmad Riza resmi sudah dilantik sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tapi mengapa Kang Emil tidak mengkonfirmasi meminta pengganti ketua tim suksesnya dengan kader Gerindra yang lain? Nah, sehari kemudian Ridwan Kamil sowan ke rumah Jokowi di Solo dengan membawa lapis Bogor. Jokowi mengunggah 1 foto pertemuan keduanya dan ya lagi-lagi calon gubernur itu mengenakan kemeja berwarna biru muda. Dalam caption mantan presiden itu menuliskan, "Saya kedatangan Bapak Ridwan Kamil yang berkunjung ke kediaman." Menikmati siang dengan lapis Bogor dari Pak Ridwan Kamil sambil berbincang tentang Jakarta. Mantan presiden dan presiden seolah-olah tidak mau terbuka atau lugas menyatakan dukungan di Pilkada Jakarta. Lantas, bagaimana Ridwan Kamil bisa memenangkan pilkada apabila orang nomor 1 negeri ini saja tidak lugas menyebut sebagai kandidat yang potensial? Tidakkah hal ini terlihat sangat aneh? Ya toh? Dan juga mengapa RK tidak mengajak Suswono, calon wakil gubernur, untuk turut bertemu presiden maupun mantan presiden? Apakah hanya
disebabkan Suswono berasal dari PKS? Atau pernyataan Suswono belum lama ini tentang janda membuat dirinya harus bertemu sendiri? Kalau saja baru pencalonan, RK tidak mampu memperlihatkan diri mengelola isu-isu yang muncul, bagaimana dia akan jadi gubernur Jakarta? Ya, kita bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Mas Pram ya. Tidak hanya bertemu dengan Prabowo, tapi juga pasangan Pramono dengan Rano Karno telah diterima SBY di Cikeas. Sementara kita tahu kalau Partai Demokrat salah satu partai anggota koalisi Indonesia Maju Plus Plus yang mendukung Ridwan Kamil Suswono di Jakarta. Nah, tidakkah ini menandakan kalau manuver yang dilakukan RK Suswono selalu tertinggal dibandingkan oleh calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan? Bukankah semestinya SBY, Jokowi hingga Prabowo ini bisa dimanfaatkan jauh-jauh hari untuk mendongkrak elektabilitas Ridwan Kamil? Dengan tenggat waktu kurang dari 1 bulan, banyak pihak pesimis mantan wali kota Bandung itu mampu menambah dukungan publik. Ya, dalam berbagai rilis lembaga survei, ini telah terjadi pergeseran pemilih. Sepertinya warga Jakarta memang mengamati isu-isu yang berkembang maupun debat calon gubernur. Akibatnya tingkat elektabilitas RK Suswono turun berbanding sebaliknya dengan pasangan Pramono Rano Karno. Nah, pada survei LSI yang dirilis akhir Oktober disebutkan kalau pasangan Pram dan Dul mendapat 41,6%, diikuti RK Suswono 37,4% dan Dharma Kun 6,6%. Sedangkan lembaga survei Etika Politik merilis hasil survei yang hampir sama. Pasangan Pram Dul dengan elektabilitas 57,34%. Di urutan kedua RK Suswono dengan 32,5%, serta 10,16% untuk pasangan Dharma Kun. Ini kalau keunggulan Pram Bang Dul meliputi semua wilayah di DKI, hanya di Jakarta Selatan yang kalah. Tetapi tingkat kenaikan persentase dari survei sebelumnya terhitung tinggi dari angka 28,4 menjadi 41,6%. Dengan sisa waktu yang ada, sulit bagi Ridwan Kamil mengejar elektabilitas pesaingnya itu. Ditambah pendampingnya justru malah terpeleset lidah dengan menyatakan janda kaya dapat menikahi pemuda pengangguran layaknya kisah seorang nabi. Walaupun sudah meminta maaf, pernyataan Suswono ini meninggalkan luka mendalam utamanya bagi para pemilih Muslim. Ya toh, ternyata modal popularitas, banyaknya partai pendukung, pengalaman sebagai gubernur, ini banyak dukungan tokoh juga tidak berkolerasi dengan tingkat elektabilitas. Rakyat tidak lagi mudah dibohongi dengan apa yang dilakukan elit politik, apalagi di ibu kota Jakarta, yang tingkat pemahaman politik rakyat tidak sama dengan preferensi elit politik.